Kira-kira kita memberikan tumpangan kepada orang-orang Rohingya itu sebetulnya menjadi ladang ibadah bagi kita, memberikan kebaikan kepada kita, atau malah akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Karena suku bangsa satu ini agak unik, Pak. Banyak bangsa yang tidak menghendaki kehadirannya. Contoh Myanmar, dari 1400 Masehi sampai sekarang, Myanmar kayak pokoknya enggak dengan Rohingya. Dulu kita seuzon nih, dulu kita berburuk sangka dengan orang Myanmar. Kita bilang genosida agama. Mungkin konflik agamanya ada, tapi nggak sepenuhnya menurut saya. Soalnya orang-orang Yangon masih oke-oke aja sekarang. Terus di Bangladesh juga nggak dikehendaki. Di Filipina nggak dikehendaki. Di Malaysia nggak dikehendaki. Terakhir di Indonesia. 6 tahun yang lalu, masyarakat Aceh menyambut kedatangan mereka sebagai saudara. Kita bangsa Indonesia menyambut kedatangan orang Rohingya karena sesama Islam. Tapi apa yang dibalas oleh orang Rohingya? Malah hal-hal yang tidak mengenakkan untuk didengar. Menurut saya, masalah ini adalah masalah yang terjadi dengan Rohingya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Contoh lah, dalam satu tongkrongan ada satu orang yang tidak disenangi oleh teman-temannya. Nongkrong di sini nggak disenangi, nongkrong di sana nggak disenangi. Itu kan yang salah bukan tongkrongannya gitu loh. Itu kan yang salah orangnya. Maksudnya, kalau kita memberikan solusi yaitu menampung orang Rohingya sampai dikasih pulau, sampai ditampung di mana? Pulau Galang. Menurut saya itu adalah blunder, Pak. Dulu kita menampung orang-orang Vietnam di perang Vietnam karena mereka memiliki warga kenegaraan. Setelah perangnya selesai ya cabut. Tapi orang Rohingya kan tidak. Bisa-bisa diakui itu. Terbukti di Malaysia, orang Rohingya minta tanah, katanya sudah berkontribusi di ekonomi. Aku tak mau tahu. Aku tak mau dengar. Sekarang kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kan konsepnya nggak begitu. Kalau saya nampung orang setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya udah sebatas nampung. Kamu kerja di saya. Bukan berarti orang yang saya tampung harus saya kasih rumah toh. Konsepnya kan nggak begitu. Kalau orang Rohingya masih belum selesai dengan dirinya sendiri, mau kita apa-apain ya kita yang salah gitu loh. Terus kalau kita ngelihat gambar-gambar seperti ini, bayi, anak kecil, ibu-ibu dengan menangis, kita kan kasihan memang. Terus kalau kita pikir lagi lebih jernih, polanya kayak pengemis yang ada di pinggir jalan, maaf ya. Dia menggunakan kemelasannya untuk mengambil hati kita. Atau jangan-jangan hal itu sama dilakukan oleh orang Rohingya. Coba kita pikirkan. Kalau kita membantu orang Rohingya, negara membantu orang Rohingya tanpa berpikir panjang, akan terjadi konflik horizontal, konflik sosial. Ya kita loh Pak, cari uang aja susah, makan aja belum tentu. Ini orang Rohingya datang tidak tahu datang dari entah berata mana, datang dikasih makan banyak, tangannya begini-begini kurang katanya. What the fuck? Ya apa gitu loh. Menurut saya solusinya bukan menampung orang Rohingya. Solusi pertama adalah ketika kapal-kapal Rohingya mau bersandar, mau merapat di kepulauan Indonesia, di pantai-pantai Indonesia, Bakamla, TNI AL, Coast Guard-nya Indonesia hadang dia dulu. Sebagai rasa kemanusiaan kita, kasih bahan bakar, kasih bama, tarik di Cox's Bazar atau di Bazar Chan. Bazar Chan itu adalah sebuah pulau yang dikasih oleh Bangladesh, minta bantuan di PBB, dibangun pengungsian yang sangat bagus seperti ini loh Pak. Dan mereka nggak mau tinggal di situ. Katanya kayak penjara. Konsepnya kan gini bapak-bapak Rohingya. Kemarin kan ketika Anda di Myanmar kan belum aman. Ini ketika Anda bisa melarikan diri, aman, diterima oleh Bangladesh, kemudian Bangladesh ngasih tanah, kemudian sama PBB dibantu bangun rumah, tempati dulu, aman dulu, bangun peradaban dulu, bermanfaat dulu bagi daerah yang menampung, baru taraf hidupnya naik. Jangan jadikan negara-negara yang Anda tampungi jadi beban.
Mintanya ingin diladeni, dilayani, minta kehidupan yang langsung layak. Slow, Pak. Israel aja dulu mungkin jajah Palestina juga nggak sefrontal kalian, padahal mungkin Israel lebih maju daripada kalian. Coba bayangkan, dulu ketika kalian datang di Aceh, terus kalian membantu orang Aceh, smile pada orang Aceh, pokoknya berlaku baik kepada orang-orang Aceh, ya, kalian akan diterima. Tapi ketika kalian datang langsung ingin dilayani, langsung ingin dicukupi semua, lo tunggu dulu. Masalah ini sebetulnya bukan masalah negara-negara yang menampung, tapi masalah Rohingya terhadap dirinya sendiri. Kalau solusinya kita memberikan pulau, kalau solusinya kita menampung tanpa batasan waktu, kita akan mendapat bumerangnya, Pak. Masalah Rohingya itu bisa menjadi konflik sosial, konflik horizontal antar masyarakat. Perlu diingat ya, orang Rohingya itu punya tentara, namanya ARSA. Arakan Rakhine Salvation Army, punya tentara. Makanya bisa menimbulkan kayak separatis nanti itu. Terus kita ngelihat orang-orang Rohingya, Rohingya juga mintanya dilayani. Coba ketika terdampar kemarin di Aceh tuh misalnya, bersih-bersih pantai, kan orang respect. Terus dulu ketika kapalnya ditarik sama orang Aceh, terus dikasih makan, dikasih baju, membantu kah itu, kan respect. Masalah ini adalah masalah internasional. UNHCR yang harus jadi panglimanya, bukan UNHCR malah melimpahkan masalah ini kepada Indonesia, apalagi dilimpahkan kepada orang-orang Aceh. Kasihan. Orang-orang Aceh itu juga bukan provinsi yang kaya. Sama aja dengan kita gini, masih cari uang untuk bisa makan besok. Lah ini nggak tahu ada orang datang dari mana, makannya enak, udah dikasih makan enak, tangannya masih gini-gini kurang. Katanya Islam. Kok rasa bersyukurnya kok nggak ada? Keadaan ini Presiden sudah mendelegasikan Prof. Mahfud untuk bisa menyelesaikan problema ini. Mudah-mudahan Prof. Mahfud ya bisa mengurailah masalah ini sehingga tidak sampai menjadi keadaan yang semakin ruwet atau bahkan gesekan sosial. Masalah negara kita aja masih banyak. Masih direpot-repoti dengan Rohingya. Orang Rohingya seperti itu. Kalau memang UNHCR memiliki niat baik ya, ayo UNHCR yang harus di depan, kontrak dengan pemerintah Indonesia, ya akan ditampung di sini selama berapa tahun, akan dibawa nanti di Bangladesh atau bagaimana caranya. Jangan UNHCR yang ada di belakang seolah-olah memaksa pemerintah atau masyarakat yang ada di depan. Kesimpulan dari video ini, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman yang nonton, memang kita memiliki nikmat yang besar, salah satunya ya nikmat iman, kesehatan, tapi jangan sampai pernah dilupakan nikmat memiliki kewarganegaraan adalah salah satu nikmat yang besar pula, Pak. Kalau kita nggak memiliki kewarganegaraan ya kasihan, seperti Rohingya yang terlunta-lunta. Nggak tahu video ini tujuannya apa, yang pasti see you and good luck, Pak.